Ternyata sebagian orang bahkan data mencatat ketika sejak pandemi itu terjadi, sebagian orang kehilangan pekerjaan, sebagian orang harus mencari tambahan karena mungkin sudah mulai dibayarnya tidak full, bekerja secara shift misalnya. Artinya harus ada pekerjaan sampingan. Nah, ternyata ada beberapa orang yang memilih trading forex menjadi sebuah pilihan untuk mendapatkan income tambahan. Namun yang menjadi masalah adalah bukan masalah trading forex-nya, tetapi ketika orang memaksakan diri untuk masuk dalam bisnis ini, ternyata tidak semudah yang digambarkan, tidak semudah dari grup-grup sinyal yang selalu tiap hari pamer mengenai cuannya, mengenai profitnya yang dengan modal tidak jelas modalnya berapa, tapi profitnya sekian, dan apakah akun asli atau akun tidak, nggak jelas. Tetapi kita lihat bahwa ternyata di dalam bisnis trading forex ini tidak mudah. Akhirnya banyak orang yang jatuh, banyak orang yang putus asa, bahkan kehilangan dana mereka yang sebenarnya itu diharapkan bisa berkembang. Karena itu, pada malam hari ini jika ada bagian-bagian tertentu atau Bapak Ibu mengalami kondisi yang sama, saya ajak Bapak Ibu untuk yuk let's start again, kita mulai lagi. Kita mulai lagi apa yang dulu pernah jatuh kita di sana, apa yang dulu pernah kita gagal. Kita akan mulai lagi dengan cara yang berbeda, dengan strategi yang berbeda. Kita bangun mentalitas kita, sehingga ketika kita ngambil keputusan bahwa saya ingin jadi seorang trader profesional, di situ kita tidak mengalami kegagalan. Saya mau reminding sedikit sebelum masuk di dalam poin inti. Yuk kita kenali dulu bisnis ini. Forex merupakan salah satu instrumen investasi jangka pendek ya Bapak Ibu, jangka pendek yang unik. Beda dengan instrumen investasi lainnya seperti emas, properti, saham, reksadana, dan lain-lain. Forex ini memiliki sebuah resiko yang paling tinggi. Namun, dari satu sisi, orang bilang high risk, high return. Dengan trading forex, orang bisa dalam tanda petik melipatkan uangnya, menghasilkan lebih cepat daripada bentuk instrumen investasi yang lain. Namun kabar buruknya adalah Bapak Ibu, di dalam trading forex ini ternyata banyak orang yang gagal, banyak orang yang tidak berhasil. Kenapa? Tadi, karena dipikirnya bahwa bisnis trading forex ini adalah sebuah bisnis yang ya rata-rata lah bisa dicoba, uang bisa kembali. Kalau kita memiliki bisnis yang konvensional, misalnya kita punya usaha handphone misalnya yang sering saya berikan gambaran, ketika nggak laku kita bisa obral lah minimal, tapi tetap dapat pengembalian dana maaf. Atau kita bisa berikan bonus-bonus untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kita. Tapi bagaimana dengan trading forex? Ketika kita sudah masuk ke dalam trading forex, kita sudah masuk ke market, artinya kita tidak bisa retur, kita tidak bisa keluar dengan mudah. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam bisnis ini, alangkah baiknya kita bangun dulu mentalitas kita. Lalu kita bangun dulu keilmuan kita, baru kita menerjunkan diri ke dalam bisnis trading forex. Nah, pasca pandemi, tadi saya sempat sampaikan, justru banyak akun-akun baru yang dibuat. Bahkan akun-akun lama, saya dapat cerita bahwa lebih banyak loh sekarang daripada sebelum pandemi. Tentu ini menjadi sebuah alternatif bagi beberapa orang untuk mendapatkan income. Jika Bapak Ibu ingin baru mau memulai atau pernah mengalami kegagalan dan berencana untuk bangkit kembali di dalam bisnis ini, yuk kita kenali dengan benar seperti apa sih. Bapak Ibu, ini sudah menjadi sebuah berita yang rasanya berulang kali kita dengar, kita baca di berita, baik di televisi kita lihat, di radio kita dengar, maupun di dalam media elektronik. Kita baca bahwa dunia saat ini menghadapi ancaman yang namanya resesi global. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu, resesi dan inflasi adalah dua hal yang berbeda, tetapi pada ujungnya sama. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam statement dari Jerome Powell beberapa waktu yang lalu,
2 periode sebelum pengumuman kenaikan suku bunga, Jerome Powell pernah bilang seperti ini. Ketika inflasi di Amerika tinggi, dia bilang gini, saya akan tetap fight terhadap inflasi. Sekalipun resesi itu di depan mata atau bahkan sampai jatuh dalam resesi. Dan terbukti kuartal kedua pertumbuhan PDB di Amerika minus lagi. Secara teori bahwa Amerika sudah masuk ke dalam jurang yang namanya jurang resesi. Tapi apa sih? Resesi itu adalah sebuah perlambatan umum dalam aktivitas ekonomi. Artinya karena diukurnya menggunakan PDB, produk domestik bruto, penjualan dalam domestik itu naik apa tidak. Kalau itu menurun, apalagi secara kuartalnya dia lebih kecil daripada kuartal sebelumnya, artinya penjualan, perputaran uangnya itu minus. Dan jika minus di bawah 0, artinya bukan cuma menurun jumlahnya tetapi minus, artinya bahwa secara 2 periode dia masuk dalam jurang resesi. Nah, lalu kenapa Jerome Powell bilang bahwa saya lebih takut sama inflasi istilahnya daripada resesi? Kalau kita mengerti pemahaman ini Bapak Ibu, resesi bahwa artinya perlambatan secara umum dalam aktivitas ekonomi, artinya bahwa yang paling kena dampak pertama adalah para pengusaha-pengusaha, pabrik-pabrik, bisnis-bisnis besar. Mereka yang biasanya memproduksi sekian harus mengurangi produksi mereka. Mereka yang bisa menjual sekian harus mengurangi penjualan mereka. Karena memang tidak ada pembeli. Orang masih pegang uang, masyarakat masih pegang uang, tapi uangnya tidak buat beli itu. Kenapa? Karena mencari income tambahan menjadi sulit. Nah, lalu bagaimana dengan inflasi? Inflasi seperti gampangnya adalah inflasi itu adalah kenaikan harga barang. Uang 100.000 semula bisa beli A, B, C, sekarang tinggal A dan B, atau jumlah kuantitinya berkurang. Itulah inflasi paling gampang. Dan pada kenyataannya Bapak Ibu, kalau kita bilang inflasi Indonesia katakanlah 4%, apakah iya harga telur itu naik 4%? Apakah iya harga perumahan naik 4%? Apakah iya harga daging naik 4%? Tentu tidak. Kenaikan itu bisa tergantung supply and demand. Jadi artinya, kenapa kita bisa tarik kesimpulan, kenapa inflasi begitu ditakutkan dan sehingga bank sentral di seluruh dunia berusaha untuk menurunkan inflasi? Karena kalau inflasi tidak terkontrol, maka lonjakan harga itu akan terjadi dan pada ujungnya itu akan seperti langsung kena ke jantung dari sebuah masyarakat, dari sebuah bangsa. Dan kita tahu kalau semua harga naik itu akan menjadi sebuah kondisi yang bisa menyebabkan chaos. Ngeri ya. Karena itu bagaimanapun Bank Sentral, bahkan hari ini BI menaikkan suku bunga kalau nggak salah 50 basis point dari perkiraan 25 basis point. Kenapa? Karena inflasi kita sudah mendekati atau 5%. Dijaga jangan sampai naik nih. Kalau sudah 8% seperti di Amerika akan jadi berat. Sekarang pun sudah mulai kelihatan bagaimana harga-harga merangkak naik. Jadi itulah. Hiperinflasi akan menyebabkan biaya bisnis meningkat. Imbasnya sebagian besar perusahaan akan menghentikan, bukan hanya menghentikan produksi, mengurangi gaji, dan mengadopsi berbagai langkah dalam memotong biaya termasuk PHK, termasuk ya berbagai macam hal lah untuk mengelola keuangan mereka. Jadi secara umum bahwa inflasi yang tinggi akan memukul perekonomian khususnya di golongan kelas menengah bawah, di mana mereka memiliki keterbatasan dalam hal finansial. Karena itu pemerintah dengan sungguh-sungguh untuk mencegah adanya inflasi yang tinggi atau hiperinflasi. Kalau normal 2-5% masih katakan wajar, tetapi kalau lebih dari itu akan sangat berbahaya. Nah, sumber inflasi pada umumnya ada 2. Ya, pertama adalah energi. Kalau energinya rantai pasokannya terganggu, bagaimanapun untuk memindahkan sebuah
misalnya sumber bahan pangan dari satu kota ke kota lain, itu membutuhkan namanya energi. Baik itu gas, baik itu minyak, itu akan berpengaruh terhadap harga barang. Lalu yang kedua adalah komoditi. Misalnya terjadi sebuah serangan hama atau misalnya gagal panen misalnya, itu akan membuat gejolak dan menimbulkan pemicu inflasi dari sebuah negara. Nah, dari gambar yang sudah ada Bapak Ibu, apakah kita sudah siap untuk menghadapi perekonomian dunia ke depan? Kalau saya baca di beberapa artikel, baik dari dalam negeri, Bu Sri Mulyani bilang bahwa 2023 itu gelap, situasi ekonominya gelap suram. Pak Jokowi juga mengatakan yang sama. Pemimpin negara juga mengatakan yang sama mengenai ekonomi global. Artinya Bapak Ibu, kita dari sekarang harus bijaksana bagaimana langkah kita ke depan. Apa yang harus kita siapkan? Tidak harus menjadi seorang trader forex. Tetapi apabila menjadi seorang trader forex adalah keputusan Bapak Ibu, inilah materi yang kami mau persiapkan, bagaimana mental seorang trader forex, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita bangun. Mengenai metode itu adalah hal yang paling mudah Bapak Ibu, percayalah. Belajar membuat analisa fundamental, belajar membuat analisa sentimental, belajar membuat analisa teknikal, itu adalah sebuah analisa yang mudah. Itu adalah hal praktek yang paling mudah. Yang paling sulit adalah kalau kita tidak terbangun, kita bingung mau ngapain. Masuk ini ke dalam bisnis ini itu harus bagaimana mentalitas yang dibangun. Nah, karena itulah bagi Bapak Ibu yang memutuskan untuk menjadi seorang profesional trader ke depannya atau ingin memang menekuninya sambil berjalan, yuk kita siapkan, kita bangun, kita mulai lagi dari awal. Bapak Ibu nggak sendiri. Jika Bapak Ibu memang pernah jatuh di dalam atau gagal di dalam trading forex saat ini, di masa lalu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sekarang berkomitmen untuk saya mau bangkit, saya mau masuk lagi dalam trading forex, saya mau bisnis benar. Yuk kita sama-sama, kami dari tim MRG Mega Berjangka, kita akan mendampingi Bapak Ibu dengan tulus. Tidak ada satupun yang kami tarik untuk bayar harus ini dan itu enggak gratis. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Memang ada namanya kursus berbeda karena untuk akselerasi, kepinginnya ngobrolnya pribadi, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya dalam grup-grup edukasi Bapak Ibu ingin bertanya dengan kami, dengan senang hati kami menjawab. Dan sebagai informasi sedikit sebelum Bapak Ibu sebelum melanjutkan materi inti adalah mulai minggu depan minggu depan rasanya untuk webinar kita akan rubah metodenya, bahwa sebelumnya adalah setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Nanti mulai per awal bulan Oktober Bapak Ibu, berarti tinggal minggu depan rasanya tinggal 1 minggu, entah bisa full atau hanya Selasa dan Kamis. Kita akan lihat, jadwalnya sedang diatur. Nanti kita tidak akan webinar setiap hari, bukan hilang, tetapi akan dibagi. Untuk yang fundamental, sentimental seperti ini biasa, psikologi trading kita tetap adakan 2 kali seminggu. Tetapi ada 2 kali seminggu lagi, artinya tetap sama 4 kali. Itu akan dilakukan untuk pendalaman teknikal dan untuk istilahnya bagi yang benar-benar pemula, kita akan adakan semacam grup signal di awal. Jadi kadang-kadang ketika sudah diajari fundamental, diajari sentimental, masuk teknikal, kita masih ragu gitu. Makanya di dalam grup saya selalu berikan sebuah chart, saya kasih gambaran teknikalnya seperti ini, fundamentalnya seperti ini, sentimentalnya seperti ini, silahkan masuk. Nah Bapak Ibu, nanti grup itu akan dibuat yang berbeda. Kenapa? Karena nggak semua orang perlu. Tetapi bagi orang-orang yang ingin mendalami teknikal dan bagaimana cara entry-nya, kita akan langsung coba praktekkan dari analisa, tapi kita hanya murni menggunakan teknikal. Kita abaikan fundamental dan teknikal, dan itu langsung trading. Itu akan dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu memahami bagaimana seharusnya seorang trader itu masuk ke dalam market, juga tahu cara eksekusinya dan berani. Kadang-kadang kita nggak berani, kita sudah buka akun demo gitu kan, akun demo yakin berhasil, begitu akun real gagal.
Atau kita buka akun real tapi nggak berani entry, ya sama aja. Jadi kita mau ajari ke Bapak Ibu bagaimana supaya Bapak Ibu pun berani untuk trading, untuk masuk ke dalam market dan menggunakan real akun. Nah, kira-kira bocorannya seperti itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi, mengapa sih kita memilih bisnis dalam trading forex? Apakah ini adalah salah satu jawaban dari Bapak Ibu? Oh iya, saya mau ini. Kenapa? Misalnya fleksibel. Saya bisa kerjakan di mana? Mungkin saya punya job utama. Misalnya saya bekerja sebagai karyawan swasta atau saya memiliki bisnis utama. Saya bisa mengerjakan di sela-sela bisnis. Karena memang bisnis trading forex ini bekerja atau berlangsung selama hampir 24 jam. Atau yang kedua, fleksibilitas waktu misalnya. Bisa dilakukan kapanpun. Selesai malam, selesai kerja, mau tidur, keluarga sudah pada istirahat, saya mau ikut tradingnya malam, bisa dilakukan. Atau mungkin karena berpikir bahwa likuiditasnya sangat cepat. Kalau saya beli A, modalnya terlalu besar, misalnya beli properti, jualnya juga nggak liquid, harus mencari pembeli yang tepat, harga yang tepat. Atau berpikir bahwa profitabilitasnya atau keuntungannya itu bisa maksimal. Kenapa? Baik untung, secara juga bisa untung. Affordability bisa dengan modal yang terbatas, karena kan sekarang juga kita tahu ada akun mini, ada akun mikro. Bapak Ibu bisa buka dengan akun yang sekecil mungkin, mulai trading dan menghasilkan. Efektivitas, biaya transaksi yang relatif murah. Fasilitas, sekarang juga ada namanya edukasi seperti ini, ada menggunakan akun demo, dan rasanya hanya bisnis trading forex yang memiliki fasilitas akun demo. Kalau kita jual beli rumah kan nggak bisa, kan kita nggak main seperti mainan monopoli, tetap harus ada rumahnya. Nah, kenapa nih gerak sendiri? Nah, Bapak Ibu, ketika kita memahami atau sudah memilih, inilah alasan kita untuk masuk dalam bisnis trading forex, tapi kita perlu lihat juga resiko yang ada. Bapak Ibu harus paham, apalagi yang baru pemula, belum masuk terjun real akun, Bapak Ibu, ini harus dipahami bahwa trading forex itu resikonya adalah volatilitas yang tinggi. Tidak semua orang suka. Tadi kalau Bapak Ibu trading hari ini ada kejutan-kejutan yang ya di luar perkiraan. SNB menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. GBP, Bank of England BOE menaikkan suku bunganya juga 50 basis poin. Yang terjadi adalah ketika mereka menaikkan suku bunga, bukan malah naik tapi turun. Volatilitas yang sangat tinggi, pergerakan market yang sangat volatil, itu kadang-kadang tidak semua orang cocok, nggak semua orang suka. Orang lebih suka adalah sebuah bisnis yang pasti. Oh, saya modal segini, saya jual segini, maka mendapatkan untung segini. Tapi kenyataannya, ketika kita melakukan analisa, tetap ada namanya potensi loss-nya. Oke, lalu selanjutnya adalah resiko leverage. Leverage ini sebenarnya dana utangan lah, kira-kira gampangnya gitu. Dengan modal 5 juta, seakan-akan kita punya 50 juta. Karena ada leverage-nya. Lalu ada resiko broker forex. Cerita-cerita lama yang katanya susah dalam withdrawal. Katanya dibandarin sendiri, chartnya dimainkan oleh broker. Itu ada sebuah resiko-resiko dari broker forex kalau kita salah memilih broker yang baik. Lalu resiko psikologis, bagi yang tidak memahami bisnis ini dengan baik, biasanya dianggap sebagai sebuah mesin pencetak uang yang ujungnya adalah semacam ajang perjudian. Kalau kita kalah, kita penasaran. Kalau kita menang, kita ketagihan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita masih punya mentalitas seperti ini, entah siapa yang membentuknya. Biasanya mentalitas seperti ini itu dibentuk oleh cerita orang. Karena ketika kita mengenal trading forex, itu murni seperti kita mengenal bisnis-bisnis yang lain. Tetapi kalau kita dikenalkan dengan iming-iming sebuah profit yang besar, biasanya mentalitas ini akan terbentuk. Dan ujungnya adalah tadi, kalah kita penasaran, ketika kita menang kita ketagihan, dan ujungnya apa? Kita loss semua. Hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, karena itu ayo kita mulai, kita jadikan sebuah kegagalan di masa lalu sebagai sebuah motivasi untuk memperbaiki diri.
Karena Bapak Ibu, seorang trader itu tetap membutuhkan yang namanya jam terbang. Ini nggak bisa di-skip Bapak Ibu, karena ada kata-kata dalam bahasa Jawa saya suka sekali, namanya titen. Titen itu apa ya bahasa Indonesia? Kita bisa tahu ketika ada pola ini, ada pembentukan ini, kita bisa tahu bahwa ini akan bergerak. Padahal secara teori tidak seperti itu misalnya. Nah, itulah yang namanya titen. Nah, titen didapatkan dari mana? Itu dari jam terbang. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak pernah latihan di dalam akun demo, kita hanya menerapkan secara letterlek teori ke dalam market, kita akan banyak loss-nya. Tetapi dengan kita melatih diri kita dalam jam terbang, lama-lama kita akan menjadi orang yang expert, orang-orang yang titen terhadap market, sehingga kita akan kuat di dalam dan berhasil dalam trading. Lalu kenali penyebab kegagalan Anda, penyebab kegagalan kita sebelumnya itu apa. Nah, ini juga kadang-kadang kita gagal nggak tahu. Kenapa? Ya tadi, kalau kita terjun pertama kali di dalam dunia forex itu oleh karena ajakan, lalu salah juga kita masuk dalam grup yang nggak sehat, grup sinyal misalnya, Bapak Ibu, percayalah, itu akan membentuk mentalitas kita menunggu sinyal setelah kita baru masuk setelah mendapatkan sinyal. Dan celakanya adalah kalau berhasil kita nggak tahu, kita nggak pernah belajar kenapa kita win. Dan ketika loss kita nggak pernah belajar juga kenapa kita loss. Sinyal itu nggak jahat, asal kita tahu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya bergabung ke dalam sebuah grup sinyal dari salah satu mentor kita, Mas Isya. Saya masuk ke sana, kenapa? Saya ingin belajar apa sih yang disampaikan di dalam grup sekelas beliau tentunya. Bukan grup sinyal yang selama ini saya ikutin, yang pernah saya ikutin, yang katanya buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini, dan nggak jelas TP sekian. Ternyata nggak. Di dalam grup sinyal yang beliau miliki nggak seperti itu. Ada edukasinya, ada sebuah rekomendasi, dan itulah yang sebenarnya sebuah grup sinyal yang nanti kami akan bangun ke depan. Jadi ada edukasinya. Bukan kenapa Bapak Ibu buy di sini, sell di sini, TP di sini, stop loss di sini, dan ketika berhasil nggak tahu, gagal juga nggak tahu. Itu yang salah. Jadi ada sebuah pelajaran yang bermanfaat untuk membangun mentalitas trader kita. Lalu temukan manfaat lain nih Bapak Ibu dalam bisnis trading ini. Siapapun yang akan jadi mentor Bapak Ibu mau bergabung dimanapun, selama Bapak Ibu tidak membuka diri, mengikuti arahan, biasanya tetap akan sulit untuk berkembang. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bergabung dalam webinar ini, saya mengharapkan Bapak Ibu open, seperti sebuah gelas yang kosong diisi, dan ayo diterapkan, karena kami tulus memberikan sebuah keilmuan, dan mudah-mudahan bisa membawa Bapak Ibu ke dalam kesuksesan sebagai seorang trader. Nah, tadi kita sudah bicara ya, manfaat lain dalam bisnis trading di dalam ini tadi ya, poin yang sebelumnya. Nah, sekarang apa sih manfaat lain? Saya mau buka buat Bapak Ibu, ini menjadi sebuah motivasi. Kita bisa memiliki namanya kebebasan waktu. Nggak ada seorang pun sebenarnya secara jujur yang ingin terikat di dalam sebuah aturan yang kaku. Masuk jam 8, pulang jam 5, atau bahkan kalau perlu lembur-lembur. Nggak ada orang yang suka, sejujurnya. Bahkan saya bekerja 16 tahun di dalam perusahaan, saya juga dalam tanda petik tidak menikmati aturan yang seperti itu. Karena itu saya memutuskan untuk mundur dikala posisi saya mendapatkan yang terbaik. Karena alangkah lebih baiknya mundur ketika posisi saya dalam hal yang positif daripada ketika saya gagal baru saya mundurkan diri. Nah, yang kedua adalah sebagai core bisnis dengan multi income. Misalnya Bapak Ibu setelah jago nih dalam trading, bisa menjadi fund manager dalam tanda petik. Kenapa tanda petik? Karena sebenarnya di Indonesia regulasi untuk kita mengelola dananya orang di dalam trading forex itu nggak ada, belum dibuat. Jadi artinya dapat dikatakan ya salah, ilegal, belum boleh. Tetapi nggak ada salahnya, misalnya Bapak Ibu punya family, punya teman dekat yang katanya kepingin punya modal yang cukup, mau masuk bisnis ini, tetapi mereka takut, kenapa nggak dibantu kelola? Toh juga mendapatkan pembagian. Selama Bapak Ibu memang mampu.
Lalu mengajar atau menjadi seorang mentor profesional. Tentu saya mengajar, saya mendapatkan biaya. Saya dibayar oleh MRG untuk mengajar, bukan sebagai marketing ya Bapak Ibu, karena saya dibayar karena saya mengajar. Di situ akan mendapatkan sebuah kepuasan karena kita bisa berbagi, dan saya yakin ketika saya berbagi ilmu saya nggak berkurang. Itu hebatnya ketika kita berbagi ilmu. Kalau kita berbagi barangnya hilang kan. Tapi berbagi ilmu, semakin saya banyak mengajar, semakin saya banyak mengasah ilmu saya, ternyata itu membentuk karakter saya dalam trading, dan itu semakin mengingatkan, nggak rugi sama sekali, malah dapat income kan. Lalu sebagai tambahan dari pekerjaan utama, di waktu-waktu yang longgar, di waktu-waktu yang Bapak Ibu punya jam yang santai, boleh Bapak Ibu masuk ke dalam market. Dan kalau memang sudah mampu, rasanya akan mendapatkan profit. Jadi intinya menjadi seorang trader yang benar-benar menguasai bisnis ini, itu banyak manfaatnya. Yang terakhir adalah mengenai warisan ilmu. Saya pun mengajarkan ini kepada anak saya. Saya juga bikinkan akun. Dia bisa trading sendiri, walaupun dengan akun mikro. Saya bilang, kalau kamu bisa profit, cairkan. Kalau hilang pun ya bagi saya nggak besar. Toh saya buatkan akun mikro dengan modal 1 juta. Artinya dia dapat 100 US dollar. Tradingnya 0,01 lot, yang setara dengan 0,0001 akun mini. Jadi kalau untung hanya beberapa ribu perak, rugi juga beberapa ribu perak, itu akan sangat membantu. Nah, lalu kita bisa mempersiapkan keluarga kita besok. Jangan sampailah kita hanya bergantung dengan perusahaan. Kalau kamu sudah berhasil, katakanlah sama anak saya, udah kamu bisnis kali ini aja. Kamu bisa jadi pengelola uang dari teman kamu, teman dekatmu, dari keluarga kamu, kelola uang kamu sendiri, dan itu rasanya sudah bisa menjadi sebuah pekerjaan trading for living. Slide yang terakhir adalah Bapak Ibu, tadi kita harus namanya menemukan penyebab kegagalan. Sebenarnya ada banyak, tetapi kalau kita rangkum garis besarnya, minimal ada 7. Yaitu adalah ekspektasi yang berlebihan. Ketika seorang pemula, orang yang baru masuk dalam trading biasanya memiliki ekspektasi yang tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mengenal trading ini dari mana, itu kuncinya. Kalau kita masuk dalam bisnis ini karena hasil dari promosi yang profit tiap hari sekian ribu dolar, tentu ekspektasi kita akan menjadi salah, akan menjadi keliru. Apakah mungkin? Mungkin. Mentor kami, Pak Steven, melakukan hal yang sama, tapi modalnya berapa gitu kan? Sekian miliar. Lotnya bermainnya berapa gitu kan. Sedangkan rata-rata kita pemula, termasuk saya, cuma 780 di awal kali saya masuk bisnis ini dengan serius. Tentu saya nggak berekspektasi dengan 780 US dollar sehari saya bisa mendapatkan manfaat atau profit sebesar 2000 US dollar, kan nggak seperti itu. Jadi tentunya bisnis ini karena seperti bisnis yang biasa Bapak Ibu juga harus menyesuaikan bahwa kalau sudah bisa menghasilkan secara konsisten dan itu cukup, sudah bersyukur. Lalu lipatkan, jangan diambil semua, biarkan itu menjadi sebuah tambahan equity. Bapak Ibu dengan metode yang sama, mulai tambah lot. Asalkan equity Bapak Ibu cukup, bukan equity-nya sama, lotnya ditambah, itu namanya cari masalah. Tapi yang lebih penting adalah equity Bapak Ibu cukup. Bahkan ketika dapat keuntungan, kalau Bapak Ibu masih bekerja, itu adalah momentum yang sangat bagus karena income-nya sudah yang fix, sudah ada. Biarkan aja itu bergulir. Nanti semakin besar, sudah jangan dana balik gatel untuk diambil. Diambil sedikit bolehlah karena kan kita harus menikmati. Tetapi biarkan itu berkembang untuk menambahkan kemampuan atau daya tahan equity Bapak Ibu. Nanti akan terasa lama-lama besar. Kedua, kurang persiapan. Kita terjun karena bujukan teman atau marketing broker atau siapapun lah. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Pokoknya gampang lah, kamu bikin akun, nanti tak kasih sinyal. Tiap hari ada buy sell, kamu tinggal ikuti. Gitu. Itu akan menjadi masalah. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah overtrading. Kita sering masuk market, itu biasanya resikonya semakin besar. Jadi jangan masuk karena emosi.
wah ini momentum nih, ayo cepat-cepat kita masuk. Jangan, nggak usah. Kalau teman-teman pada masuk, yang lain pada masuk, ada sinyal masuk, kalau Bapak Ibu nggak yakin, jangan. Teman saya hebat, dia bisa trade sehari sekian, hampir 10, bahkan ada yang sampai berapa belas, tetapi saya masuk berapa? Saya hari ini masuk di satu akun masuk, ada 5, ada yang 2 gitu. Saya ada beberapa akun soalnya. Ada beberapa akun yang harus saya kelola juga. Jadi nggak banyak, saya nggak mau dikejar oleh target atau balapan masuk ke market. Saya biarin aja mengalir seperti biasa. Yang penting hasil akhirnya kan sama, profit kan. Yang keempat mungkin kurang modal. Kita nggak menggunakan money management dengan bijak. Ini yang jadi masalah. Equity kita 500, kita tradingnya menggunakan setengah lot misalnya. Masalah Bapak Ibu. Saya pun mau modal berapapun, saya tetap tradingnya 0,1. Nanti kalau misalnya ternyata terpaksa harus namanya leverage, itulah saya bisa punya senjata 0,1 lagi. Sehingga saya nggak perlu mengejar yang pertama untuk profit, cukup setengah sudah PEP. Tambah lagi sedikit naik atau turun, saya bisa mendapatkan keuntungan. Itulah namanya money management. Yang ke-5 adalah kurang disiplin biasanya. Kita suka namanya mengubah strategi. Saya selalu ingatkan yang sama. Kalau Bapak Ibu rajin ngikuti webinar saya, kok materinya sama? Ya sama. Ya karena itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jangan merubah strategi. Kalau Bapak Ibu memang maunya scalping, kalau meleset cut loss. Kalau maunya swing, begitu untung 5 jangan ditutup. Biarin aja dia mengalir. Ya. Percayalah sama analisa Bapak Ibu, itu ada analisa yang the best, yang terbaik. Lalu target profit tidak realistis. Ya, tadi dengan lot berapa, dengan modal berapa kita mintanya besar, itu beresiko. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu penting sekali adalah kurangnya skill sabar. Jadi biasanya saya memberikan sebuah chart kalau kepada grup kami gitu, ada gambar, ada titik entry, titik masuknya support resisten dan kita masuk di mana, seperti itu sebagai panduan. Saya berikan analisa fundamental. Kalau Bapak Ibu di dalam grup Smart Trader Community, seperti itu yang saya lakukan. Saya melakukannya secara bertahap, fundamental ini, sentimental ini, entry-nya di sini. Dan saya hanya boleh entry di titik yang saya kasih tanda, note-nya di situ. Jadi kalau nggak dicolek gimana ya, jangan dikejar, biarin aja. Tapi begitu dicolek, itu jaminan profitnya besar. Daripada Bapak Ibu, wah kelihatannya mau turun, ya sell sekarang, ternyata naik lagi. Yang kita sudah pasang rencana semula dijemput, jadi kita malah punya 2 posisi. Tapi biasanya ketika kita sampai ke arah posisi yang sudah kita tetapkan semula, sudah terlanjur cut loss. Karena equity kita nggak kuat atau kita panik. Baik, kira-kira seperti itu. Ada waktu untuk membeli, ada waktu untuk menjual, dan ada waktu untuk menunggu. Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya kembalikan ke Mbak Nia ya.